Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Naila di Titik Cerita. Oke, teman-teman, tadi malam aku lagi live kan, live IG. Nah, aku ketemu sama beberapa temanku dan kita sharing seputar apa ya namanya, toxic circle. Mungkin teman-teman yang mau gabung atau mau join di live-nya aku tentunya sama teman-teman bisa tiap malam Jumat ya, malam Jumat di IG-nya Naila Chopia, nanti aku bakal tulis di deskripsi. Dan atau bisa juga kirim cerita atau kirim apapun yang pengen teman-teman sharing ke teman-teman yang lain, karena terkadang apa yang menurut kita tuh simple itu sangat berharga bagi orang lain. Dan teman-teman harus tahu bahwa kita masih manusia dan kita semua berhak bahagia. Oke? Karena bahagia itu simple, so mulai dari pikiran kita dan hati kita. Lalu lakuin hal yang membuat kita bahagia dan orang lain bahagia. Don't think too much about other person, because other person just judge you about cover, not about you, about real you, because just you and your God know yourself. Oke? Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, teman-teman, buat ini aku kemarin tuh lagi bahas seputar circle yang toksik. Nah, di sini tuh kita diskusi seputar gini. Ini simple banget sih, maksudnya sering terjadi sama kita. Semisal teman-teman, kita tuh punya dua teman. Yang satu tuh selalu menyarankan atau melarang kita melakukan apapun. Jangan deh kayak jangan kamu kayak gitu gitulah pokoknya. Yang satunya itu adalah orang yang selalu mendukung kita, entah itu baik entah itu buruk, semuanya pokoknya gak apa-apa lah, coba aja, kali aja gini, coba aja, udahlah pokoknya gitu. Tapi hal yang perlu di board lines atau di garis bawahi adalah dalam percakapan atau diskusi aku kemarin sama teman-teman itu adalah toxic circle adalah circle yang mana membuat kita itu tidak bisa jauh lebih baik dari kemarin. Dalam artian seperti ini, terkadang orang yang selalu melarang kita adalah orang yang terlalu care dengan kita dan mereka nggak ingin bahwa kita akan jatuh di lubang yang sama atau terjerumus. Terkadang juga orang yang selalu mensupport kita, mendukung kita adalah orang yang pengen kita itu udah biarin biar dirasain kayak gitu. Jadi orang yang secara singkatnya, orang yang kelihatannya jahat itu belum tentu jahat. Orang yang kelihatan baik juga belum tentu baik. So, kita harus pandai-pandai menganalisis teman-teman kita sendiri. Gak apa-apa, kan ada peribahasa yang ngomong kayak gini, jangan pilih-pilih temen deh. No, for me, no, it's not. Kita bukannya pilih-pilih teman guys, tapi kita menganalisis teman kita. Coba mulai sekarang kamu analis, gimana sih teman kamu? Oh, dia tuh teman yang cocok nih buat aku kerja bareng. Ini tuh teman yang bagus nih, kalau dia diajak main tuh enak, asik gitu. Ini tuh teman yang mungkin kalau aku punya masalah aku bisa curhat ke dia, karena dia tipikal orang yang bisa mendengarkan, tipikal orang yang bisa memotivasi aku, terus tipikal orang yang realistis dan ngomong apa adanya. Oke, ini dia temen yang kiranya kalau aku ngomongin mimpi dia tuh nyambung, karena mimpi dia tuh besar, dreams banget, dan kayak kalau aku ngomong sama dia meskipun imajiner, kita tuh pasti bisa kayak gitu. Jadi stop ngomong bahwa kita nggak boleh pilih teman. No, mulai sekarang analyze your friends because this important for you guys. Oke? Simple banget sih. Terus ngomong kayak gini, terus gimana sih kita buat move dari circle itu? Actually gimana ya guys, kalau kita ngomong move dari circle itu berat, emang sulit, karena kita terkadang harus pergi ke other place atau pergi ke luar kota, pindah atau sebagainya, karena mau tidak mau itu akan mengikuti kita. Tapi hal yang jauh kalau bahasanya much essential for that adalah bentengin diri kita. Semua tuh start dari diri kita. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak bakal bisa gitu. Meskipun 70% lingkungan bakal mempengaruhi kita, tapi kita harus ingat kita masih punya 30%. Kalau kalau kita berteman dengan orang yang jualannya parfum, maka kita ikut uangnya. Tapi kita harus ingat, kalau kita mandi, parfum itu bakal hilang. Sama, kalau kita bertemu dengan orang yang baik tapi kita nggak mau jadi baik,
temanmu yang bakal baik. Kita sama aja, nggak akan berubah, ya nggak sih? Nah kayak gitu guys. So buat kita yang kayak gimana ya, circle yang baik dan sebagainya, please dengerin, circle yang baik adalah circle yang mendukung kamu untuk jauh lebih baik, jauh lebih inovatif, lebih produktif, bisa grow up together. Itu adalah circle yang baik. Karena definisi baik itu cukup general ya guys. Dan kalau kita ngomong pertemanan di fase umur berapa ya? Fase ya kalau sekitar teenager dan sebagainya, SMA dan sebagainya. Mungkin teman yang baik adalah teman yang bisa diajak hangout, main bareng dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman yang udah mungkin kuliah dan sebagainya, teman yang baik adalah teman yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan mimpi. Nah kalau udah naik lagi kayak mungkin dewasa dan sebagainya, teman yang baik adalah teman yang bisa diajak hidup bersama, bisa menjadi partner yang baik, solid, dan tidak menjadi parasit dan sebagainya. Karena teman yang baik itu berbeda pada setiap fasenya. Bahkan teman baikmu waktu SD itu belum tentu menjadi teman yang pas buat kalian kuliah. Karena terkadang itu akan menjadi apa ya, kita kan selalu grow up, bertambah umur, ketemu orang baru dan menambahkan wawasan dan semuanya, dan itu akan mempengaruhi diri kita. Actually diri kita udah pasti bakal sedikit demi sedikit berubah. So jangan lupa analyze your friends. Nggak apa-apa dibilang apaan sih kamu tuh pilih-pilih teman. Enggak, aku nggak pilih-pilih teman. Aku cuma care sama diriku sendiri. Aku apa sih yang aku butuhin, lingkungan seperti apa sih yang aku butuhin. Karena ya lingkungan itu akan cerminan kamu kan. So kamu harus benar-benar pandai untuk memposisikan diri kamu. Kamu nggak bisa guys buat memaksa circle kamu untuk sama dengan kamu. Kamu hanya bisa memaksa diri kamu untuk menjadi orang lebih baik di circle itu, untuk bisa memposisikan diri kamu tuh bagaimana di circle itu, untuk be the best in your future. So jangan lupa tetap nonton Titik Cerita, karena di Titik Cerita kan kita bakal sharing hal-hal yang ringan dan ya mungkin bisa nemenin teman-teman kalau lagi gabut dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe. Tapi terserah nih mau di subscribe mau enggak, yang penting kita semua happy karena kita adalah manusia dan kita wajib untuk bahagia. Tetap di Titik Cerita, karena di Titik Cerita kita bisa bicara, dan di Titik Cerita kita pasti berteman. See you.